Alia. Dan saya Axel. Dan juga kita sekarang ditemenin sama kakak-kakak home band yang kece banget nih. Semua personil KBL Home Band ini adalah instruktur dari KBL Performing Arts dari berbagai divisi pastinya. Bener banget. Langsung aja yuk kita kenalan sama kakak-kakak yang pastinya tadi kan udah pada lihat kan ya semua talentanya tuh pas keluar musik home band. Langsung aja kita dari vokalis ya, kita langsung sambut aja Kak Dewi. Hai, saya di sini. Dan di drum ada Kak Erwin. Di saxophone kita ada Kak Kevin. Lalu di keyboardis ada Kak Nio. Di bass kita ada Kak Tania. Lalu terakhir tapi tentunya gak kalah keren dong, di gitaris ada Kak Gerhard. Yeay, beri tepuk tangan dulu dong. Home band kita yang gokil banget pastinya. Keren banget skill-skill kakak-kakak ini ya. Bener banget. Buat yang masih bingung, Apa sih itu KBL Show? Pasti juga banyak yang nanya ya Kak. Maksudnya apa sih tujuan dari Pasti KBL Show pengen itu tahu juga? banget. Iya pasti penonton juga pada penasaran. Nah, KBL Show ini adalah acara program terbaru dari KBL Performing Arts yang bertema edutainment yang mengkolaborasikan antara education dan entertainment. Dan dari acara ini cocok banget buat kalian yang ingin tahu dan belajar banyak tentang performer profesional. Karena di sini kalian bisa belajar banyak banget tentang apa itu vokal, dance, musik, dan lain-lainnya. ya. Tadi kayak udah disebutin sama Axel, KBL Show itu adalah program dari KBL Performing Arts. KBL Performing Arts sendiri itu adalah lembaga pendidikan yang memiliki 4 departemen. Kayak yang tadi dibilang, ada vokal, ada musik, ada stage check atau dance, dan role model pastinya. Dan KBL Performing Arts memiliki 21 cabang yang tersebar di Jabotabek. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa lihat di kbl.co.id. Benar banget. Nah, dari KBL Show ini, harapan dari kita dan juga yang ada di studio ini bisa membuka wawasan seluas-luasnya tentang apa sih itu performing arts ya Kak. Ya. Dan karena sesuai dengan motto kita juga, everyone is an artist. Nah, di episode kali ini kita mau membahas tentang musik dengan tema belajar musik dari ahlinya. Pas banget nih, karena bintang tamu kita hari ini adalah chef dari Departemen Musik di KBL Performing Arts. Langsung aja kita sambut Kak Mario Sinambela. Ini dia nih Kak Mario yang kita tunggu-tunggu. Halo Kak, masih sibuk dikit-dikit nggak apa-apa, aku sambil chat dikit ya Kak. Apa kabar Kak Mario? Baik. Baik. Nih, jadi Kak Mario ini adalah dari KBL Performing Arts Divisi Musik. Benar ya Kak? Iya, betul. Boleh dong kita chat sedikit nih buat tahu lebih dalam tentang Kak Mario. Boleh dong? Boleh. Kak Mario ini keren banget loh, selain jadi gitaris band, beliau juga udah banyak jadi juara di festival musik. Tepuk tangan dong semuanya teman-teman, masa hening gitu loh, dibilang keren banget. Dan juga dia udah merambah jadi direktur musik director buat musisi-musisi di Indonesia. Wow, tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang pengalaman Kak Mario, gimana kalau kita lihat dulu nih kolaborasi Kak Mario sama kakak-kakak home band yang kece-kece tadi. Wah, Setuju pasti nggak? seru banget. Aku Oke juga deh. jadi nggak sabar nih. Iya dong, pastinya kita penasaran banget. Oke, kita undang dulu nih kakak-kakak home band masuk. Oke, berarti
Kita mau pakai minus 1 aja, nggak jadi sama kakak komen, maaf ya kakak. Di skrip soalnya ditulis gini nih, tadi nggak ada informasi, mohon maaf ya. Kita mau lihat, tetap aja kita mau lihat penampilan dari Kak Mario, jangan kecewa teman-teman. Langsung aja kita lihat penampilan dari Kak Mario Sinambela. Feedback sedikit, kita mau lanjut ngobrol lagi nih sama Kak Mario. Tapi sebelumnya kita mau kasih info dulu nih buat penonton KBL Show yang ada di mana aja. Yes, benar banget. Kita mau kasih informasi kalau proses belajar dan mengajar di KBL sudah menerapkan sistem protokol kesehatan di era new normal ini sesuai dengan anjuran pemerintah ya Kak. Ya, benar Dan banget. jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, kalian akan tetap bisa datang latihan dengan aman dan pastinya nyaman. Kalau pengen tahu kayak gimana sih, seperti apa penerapan sistem protokol kesehatan di KBL Performing Arts, kita mau lihat langsung cuplikan video yang bakal dipasangin ini. Kita langsung nonton aja yuk, ini dia videonya. Selamat datang di KBL Performing Arts. Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya adalah KJ Rufina. Hari ini saya akan memandu teman-teman sambil memperkenalkan standar prosedur terbaru yang akan diterapkan di KBL Performing Arts dalam era new normal.
Staf kami akan memberikan informasi suhu tubuh Anda saat ini. Selanjutnya, Anda diharuskan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer agar tangan Anda bersih dan steril. Staf kami diwajibkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker serta menjaga jarak saat bekerja di area KBL Performing Arts. Pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas vokal, lecek atau dance, dan musik, kami menyediakan pembatas antara instruktur dan murid untuk menerapkan physical distancing. Kami juga melakukan pembersihan di ruang kelas secara berkala ketika pergantian murid dan setelah instruktur selesai mengajar. KBL Performing Arts terus berusaha menghadirkan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi teman-teman semua. Ayo kita semua tetap semangat dan tidak berhenti berkreasi. Salam KBL. One team, one spirit, one goal. Hai, masih bareng kita nih di KBL KBL Show. Nah, kita mau lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Mario. Jadi Kak Mario ini sebelumnya kan kita udah pasti tadi tahu ya, kita udah disebutin dia udah malang melintang di dunia persmusikan. Udah lama ya. Malang melintang loh. Malang melintang ya. Mau nanya dong Kak Mario ini udah berkarir di dunia musik udah berapa lama Kak? Kalau seriusnya sih udah dari zaman kuliah musik dulu ya. Situ terus dari SMA sih udah hobi ngeband main dari kecil sih udah hobi main. Emang dari kecil Dari hobi kecil, musik ya Kak berarti? dari kecil. Dari kuliah tuh emang udah terjun ke industri Iya, musik? kuliah musik, ikut festival, menang tingkat nasional terus berjalan terus. Pantesan emang udah ngalir gitu. Iya gitu. Terus alat musik apa aja nih kalau Kak Mario kan emang gitaris ya? Mm-mm. Terus selain itu Kalau di kuliah sih ngambil major sih memang waktu dulu ngambilnya di gitar. Cuman kalau majornya gitar, cuman kalau di alat musik sih aku bisa ada ya piano, ada ya bass, ada drum gitu. Semua harus bisa sih. Karena program-program recording gitu-gitu sih. Karena waktu zaman kuliah kan memang kita kan dibiasakan untuk bikin album produksi sendiri gitu loh. album tuh. Album. Album tuh. Heeh. Bikin album. Bikin album. Untuk lulusnya itu harus bikin album instrumen. Berarti Gitu. Kak Mario lulus berarti emang udah bisa semuanya Iya. ya? Otomatis ya. Iya. Multi talent ya. Iya. Nah, terus Kak Mario memang sukanya memang gitar ya? Itu memilih sendiri dari awal? Awalnya sebenarnya dulu sih sukanya drum Oh. gitu. Cuman ngelihat orang main gitar zaman dulu ada musisi namanya Pai itu gitarisnya Slank dulu. Nah terus aku ngefans sama dia, ngefans banget gitu sama dia mainnya dia kan, sampai aku bilang suatu saat kasar ya, suatu saat aku akan bisa ngejam sama dia, dan tahun 2015 aku bisa ngejam sama dia, terwujud. Wow, keren banget. Main nama Pai. Kak Mario boleh ceritain nggak tentang salah satu ciptaan lagunya Kak Mario yang di band Among yang pernah jadi soundtrack FTV dengan judul Untukmu? Oh, Untukmu. Itu jadi dulu dulu ceritanya tuh ada satu label, tuh. Jadi aku ada garap satu artis di label tersebut. Terus ketemu dengan produser film. Nah, aku kasih dengar. Sebenarnya untuk ke label itu, cuman si produser ini tertarik dengan lagu aku. Waktu itu aku maju ke label itu, dia bilang, "Ya udah, aku suka nih lagu itu modelnya zaman dulu."
Kimberly Ryder ya, mungkin ada yang kenal ya. Mungkin Iya, dia terus yang main siapa tuh? Habibie itu yang main cowoknya itu dia, Reza itu. Nah, itu dia zaman-zaman dia tuh waktu itu film itu pertama keluar sih. Kamario, tapi aku kalau misalnya mau tahu, tadi kan gayanya Kamario tuh pas ending gitu. Kalau misalnya gitaris emang harus ada jiwa kayak gitu atau gimana? Sebenarnya gini. Aku penasaran aja. Sebenarnya gini, kalau musisi itu gini, kalau kita dulu aku banyak cerita sih. Jadi itu waktu makanya ini aku tuh banyak belajar dari musisi sih. Jadi kayak dulu aku sempat deket sama gitarisnya Kotak, Sheila, dulu ngobrol bareng. Jadi kita sharing sih, dia bilang gitu. Kalau main kan banyak, cuman kalau minimal kita kan penghibur nih. Ya. Jadi kita harus banyak menghibur. Jadi orang gimana caranya tuh ya main kan bisa kita sambil dengan hiburan. Jadi ya memang sih aksi panggungnya harus disiapin sih. Kayak aku gitu, aku memang kalau aku main setiap main yang kulihat kondisi panggung dulu, stage-nya dulu enak apa enggak, baru aku nyamain dengan apa yang aku mainin gitu sih. Jadi jiwanya menyatu Jiwanya sama iya panggung menyatu dulu banget sama tuh ya. panggungnya. Kadang-kadang orang kan nervous di panggungnya. Kalau aku enggak, aku lihat dulu panggungnya enak nggak nih. Kalau enak, yakin aku bisa main kayak gitu bisa. Soalnya aku kalau di panggung gitu, kalau lihat panggung ada luas sedikit, aku biasa gitu, entah naik ke atas ampli atau aku tuh bisa biasanya tuh aku turun ke panggung dulu kan aku pakai wireless. Jadi aku suka turun ke panggung atau jauh gitu sama penyanyinya ke depan gitu. Karena aku lebih senang begitu sih, yang berinteraksi. Naik ampli banget ya. Iya, sampai Berarti stage act emang penting juga ya. iya, memang harus. Semuanya Harus. tuh. Terus sampai sekarang kamarnya masih aktif di band. Masih Enggak kayak- band masih, cuman lagi ini dulu. Nah, bandku yang ngomong ini sebenarnya dia dulu aku ngeband sama ini dulu tahun 2000 berapa gitu kita tuh cetak album keluar itu 30.000 kopi. Wow. Wow. Jadi album keluar, album pertama keluar tuh 30.000 kopi. Rilis Pertama, album pertama. aku ya tahun 2010. Itu 30.000 kopi. Terus album kedua 40.000 kopi. Jadi meningkat. Naik terus Itu ya album. meningkat. Nah, kita mau Gitu. lihat dulu nih foto-foto waktu Kak Maria perform di atas panggung. Waduh. Tuh jiwanya kelihatan banget tuh Iya, ya. masih kayak tadi ya, masih keluar. Itu masih tirus ya. Ekspresinya juga mendalami banget. Iya, memang aku kalau panggung gitu selalu entah di ini pasti aku minta mic gitu karena aku selalu bisa nge-backingin si penyanyi. Oh, sambil backing juga Gitu. ya. Oke, next kita mulai foto berikutnya. Wah, Wah. ini waktu Benar-benar ini ekspresi. ceritanya apa aja? Ini waktu kita konser ini di live di Jepang. Oh, di Jepang. Kita di Indonesia, cuman ini di Jepang waktu itu. Jadi main ini itu kita live-nya di Jepang. Ini Waktu masih itu. muda Kak, umur berapa? Ini tuh berapa ini? Ini pertama kalinya nih band itu ngeband ini tayang di Jepang waktu itu. Dia syutingnya di Jakarta, cuman ini Tayang. tayangnya di Jepang. Oh, tapi ini syutingnya di Jakarta ya. Kemarin kayak masih muda banget di sini. Baru lihat yang next. Tuh. Wow. Wow, itu pink. Pink banget nih. Gimana? Ini Kak Maria di mana Kak? Masih ingat nggak? Semua Ini- ekspresinya tuh ya mendalami banget. Iya kan, aku udah bilang dari tadi. Memang nggak tahu aku kalau show jarang-jarang foto, cuman biasanya ini waktu ini waktu itu acara launching manajemen artis kalau nggak salah ya. Nah, jadi waktu itu perform di situ sama band juga sih. Ya itu dia tuh foto-foto dari Kak Maria udah nunjukin dia kalau di panggung sangat menjiwai perannya, penampilannya. Karena itu kita namanya kita musisi ya kita menghibur kan, jadi kita harus ciptakan itu, jadi jangan monoton gitu sih. Paket komplit ya. Iya. Di sini Kak Mario ketawa-ketawa asik banget kalau di panggung. Be. Nah, Kak Mario ini kan kayak tadi udah dibilang dia juga adalah musik director. Sebagai dari artis-artis tanah air ya. Sebagai musik director itu sendiri apa aja sih yang Kak Mario lakuin? Musik director tuh Musik director tuh ada dia bikin album musik gitu itu musik director bisa dipakai. Aku juga ada pakai beberapa label juga aku pernah kerjain musiknya dari musik dangdut itu aku pernah dikasih kerjaan Berbagai di dangdut genre ya dong. semua genre aku Dangdut, kerjain lah. oke. Iya aku pernah buat dangdut. Nah terus musik director di panggung karena kalau show kadang-kadang artis itu dia butuh musik karena musik director karena saat dia show kita yang mendirect si musisi yang ngiringin kita gitu. Itu tanggung jawab kita di stage panggung. Oh, Gitu. kayak koordinator musik ya. Ya Kalau gua- seperti itulah. Jadi apa yang mau dinyanyi itu ya kita konsep di atas panggung dari kita mulai opening sampai closingnya gimana, sampai di panggung nanti aku gimana sama dia itu aku udah ngomong sama pemusiknya. Pokoknya kita maunya begini, mau aku nanti beradu punggung kayak gitu misalnya sama penyanyinya gitu.
itu memang harus kita kasih tahu dulu musiknya. Iya, ya Gitu. kayak namanya sih ya musik director, Musik kan, director, gitu. pengarang musik Iya. ya. Jadi benar-benar Gitu. semuanya beda nggak Kak kalau misalnya buat live sama buat di album tuh beda nggak? Beda kalau live, kalau album itu dia kita memang dari mentah itu jadi musik. Nah, itu dari ini. Nah, kalau di live itu musik sudah jadi, kita direct, kita rubah, kita aransemen lagi. Nah, itu di panggung. Supaya lebih hidup gitu Iya, ya Kak. betul. Gitu. Keren banget loh ini pengalaman dan prestasi dari Chief Instructor Musik Kabel Performing Arts nih. Gimana teman-teman? Pasti teman-teman juga semangat, termotivasi harus latihan terus supaya teman-teman bisa jadi kayak Kak Mario ini pastinya. Kak Mario boleh jelasin dong kalau di Kabel Performing Arts kan Kak Mario ini memang Chief Instructor ya. Iya. Ada alat musik apa aja sih yang diajarin Oh ya, Kabel? di KBL ini ada tentunya gitar, Pastinya. ada drum, ada bass, ada keyboard piano, ada saxophone, gitu. Ada violin juga. Oh ya ada violin. Ada violin juga. Dan itu guru-gurunya latar belakangnya mereka bagus semua. Jadi mereka tuh sertifikasi semua sih. Ya, pastinya Kualitasnya. disaring langsung Iya, sama sama Kak Kak Mario. Kak Mario benar-benar melihat kualitas gurunya Iya, Kak. harus. Kayaknya tadi yang di band tadi kan udah Nah, kelihatan itu semuanya ya. bandnya itu lihat aja sendiri. Nah, itu tadi jadi semua alat musik Kualitas. yang band tadi itu pastinya diajarin juga di KBL. Iya. Terus Kak, gimana sih metode atau sistem ngajarnya kalau di KBL? Kalau di KBL sekarang ini kan kita ada online juga, ada website juga. Jadi akhirnya tergantung nanti dari ininya sih. Kalau online, jadi kan kadang-kadang orang mikir, oh online itu nggak bagus, aku lebih lihat YouTube. Nggak juga sih gitu loh. Karena aku sendiri pun dulu lebih enak tuh ketemu dengan gurunya langsung. Gitu. Aku untuk belajar musik tuh bener-bener aku sendiri gitu. Jadi harus ketemu dengan gurunya. Terus kalau online tuh kayaknya aku kayak nggak ini juga gitu. Walaupun dalam kondisi seperti ini, ya aku sih ya minimal ya harus ketemu dengan gurunya. Ataupun kalau online ya kita memang kayak bisa juga. Cuman kan lebih asik lagi, kita lebih Dapat chemistry-nya gitu apalagi ya. KBL kan sekarang kan udah protokol kesehatan Kesehatannya. udah ketat banget lah, jadi menurutku sih keren ya. Nah, itu tadi yang kayak ditayang di video itu Iya. kan Kak Mario bilang nggak usah takut kalau datang ke Nggak usah takut. KBL karena udah Steril bener-bener kok. dilengkapi sama Instrukturnya juga dites duluan sebelum ini kesehatannya. dites banget. Dites banget. Terus materi apa aja Kak yang diajarin ke murid? Materi, kalau untuk materi sih banyak ya, masing-masing divisi. Kayak misalnya mungkin basic 1 kita Sesuai kelasnya ya. sesuai kelas masing-masing. Basic 1 kita biasanya pengenalan dulu. Jadi kadang-kadang orang kan pengen tahu nih, oh main gitar itu seperti apa sih dasarnya, main piano itu dasar seperti fingernya gimana, atau gitar fingernya gimana, atau drum stickingnya gimana, itu di awal di basic. Jadi dan dia mulai mengenal dengan seperti set readingnya kita harus ajarin juga. Misalnya harus kenal dengan not apa, not 1/16, 1/8, 1/4 itu Apa tuh? ya itu seperti itulah, seperti itu. Jadi dia Kayak gitu. jumlah harga not itu di situ di basic 1 diajarin. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu apa-apa nggak perlu takut ya Kak, karena emang diajarin sesuai skillnya nanti di awal kan, dilihat skillnya seberapa ya Iya. Kak, bener ya. Terus kalau di departemen musik nih ada berapa pengajar sih Kak? Kira-kira ada berapa instruktur? Berapa ya? Hampir banyak kok di KBL musik ini ya. 1000 ada? Oh, nggak 1000. Bukan 1000. Nah, 1000 lebih banyak Cuman, dari semuanya. banyak gitu, cuman memang kualitasnya aku jamin. Karena memang Di kualitasnya masing-masing bagus. alat Iya, musik itu ya masing-masing. terbagi. Karena ya maksudnya nggak mungkin cuma piano satu orang gitu, Iya. pasti ada beberapa juga. kan? Ada beberapa guru juga, dan itu kualitasnya oke punya lah KBL. Ya. Terus proses belajar mengajar di musik biasanya gimana? Kalau tadi kan awal kayak pengenalan alat musik mungkin atau not. Nah, terus setelah itu gimana Kak? Di Ya kelas? mungkin langsung, biasanya sih kita langsung main lagu ya. Karena kan karena aku selalu bilang ke guru, jangan terbiasa murid dengan main ya udah hanya baca tok gitu enggak. Tapi karena kita KBL Performing Art, jadi biasakan murid itu dia bisa baca, tapi dia minimal bisa perform. Ya. Karena yang aku lakukan tuh selama aku berjalan karir itu ya, karena banyak orang di kuliahku juga, zaman kuliah juga banyak, dia hanya tok main aja, tapi saat perform itu kurang. Makanya kita dulu ada namanya kelas, waktu kuliah itu ada kelas namanya itu kita live band workshop. Jadi itu memang melatih sama live performance. Jadi kita memang melatih perform kita gitu loh. Jadi jangan cuma di panggung ya hanya main baca gitu, itu aku nggak Ngafal gitu ya, Kak? Lebih baik kita main pure gitu. Jadi kita benar-benar perform kita harus bagus. Nah, berarti di kelas juga kayak diajarin Iya, apa ya? diajarin. Feeling gitu ya Kak? Iya, Nah, diajarin lagu-lagu. Jadi dia mau lagu apa kita ajarin, baru
kita kembangin si muridnya. Nah, Jadi biar itu lebih sih. hidup ya. Lebih hidup ya, jangan monoton dengan baca not terus. Kak Mario, kalau Kak Mario sendiri ini juga pasti spesialisnya di gitar kan? Iya. Kalau untuk beginners gitu, kira-kira lebih baik gitar akustik dulu atau gitar elektrik dulu? Kalau itu tergantung dari isi anak ya. Kadang-kadang kan banyak nanya, kayaknya akustik dulu atau gimana? Karena metodenya dari akustik sama elektrik itu beda ya. Oh beda ya? Beda. Kalau kita elektrik itu kita pakai ada clipper. Nah kalau akustik itu finger, gitu. Jadi memang finger. Jadi tergantung dia suka di mana. Cuman kadang-kadang mereka mengambil, ya udah penting bisa pakai gitar atau ya bisa. Cuman lebih enak memilih dia mau ngeliat mana dulu. Cuman anak-anak kita arahkan dulu memang kadang-kadang di kelas pakai gitar klasik akustik dulu gitu biar dia mau. Tapi nanti kalau kembangnya dia ngeliat gurunya mainnya terus dengan elektrik, kita pasti akan arahin ke sana. Nggak masalah ya. Gitu. Karena basicnya sama ya. Iya sama, guru-guru juga udah memang kita bekalin udah tahu akustiknya seperti apa. Mulai umur berapa sih Kak bisa di KBL? Kan tadi katanya belum punya basic nggak apa-apa. Tapi kalau umur tuh kira-kira bisa dari umur berapa? Kalau usia sih dari kecil sih ada ya, usia dari aku ngeliat anak-anak sekarang tuh anak kecil tuh udah jago-jago tuh. Usia 5 tahun misalnya dia udah 6 5 tahun tahun? udah ada yang memang udah ngejar-ngejar gitu coklat gitu. Jadi dia pengenal alat doang gitu. Aku tuh ngeliat dia megang alat aja udah oke. Dan memang minimal pengenalan dulu gitu loh. Ya. Mengenal dulu dengan alat. Aku tuh selalu bilang kalau anak-anak main itu biarin gitu, dia mengenal dulu. Karena waktu kecil aku begitu, waktu kecil aku dibiasakan di rumah tuh ada gitar, ada piano, aku disuruh main dulu. Jadi nanti dia udah mengenal, dia rasanya di mana, naik usia dia akhirnya mau belajar sendiri. Otodidak ya? Iya dulu aku di kecil itu belajar organ, jadi di kecil tuh diajarin itu dulu, jadi nanti mengalir sendiri. Biar suka dulu Iya, gitu suka ya Kak. dulu. Nah kalau misalnya menurut Kak Mario, buat jadi performer yang keren tuh apa aja sih yang dibutuhin? Latihannya apa? Latihan perlu ya, kalau latihan tuh kita harus wajib, kayak misalnya minimal gini kita banyak lihat artis-artis manggung gitu. Aku tuh sering banget lihat video-video siapa main, kita ini main atau penyanyi ini main, show panggungnya aku lihat. Baru aku kadang-kadang di ruang artis gitu, di backstage ada kaca tuh aku suka gini sendiri. Itu memang itu biasa itu, memang harus begitu gitu, memang harus begitu yang ada sendiri. Terus kita kalau main tuh kadang-kadang aku suka nyuruh temen rekamin gitu, biar aku bisa introspeksi aku mainku di mana gitu. Review ya, Iya, Kak? review sendiri gitu. Oh, berarti kalau panggung sebesar ini itu aku bisa nanti di sini. Jadi makanya kalau setiap itu harus check sound. Jadi kita bener-bener tunjukin di situ. Nah gitu Sel, kalau mau jadi performer banyak-banyak review Iya, ya. review terus. Karena kalau misalnya bakat atau skillnya emang udah ada tapi nggak dilatih terus, itu pasti tetap aja kurang ya Kak. Memang terus perlu latihan. Pasti ada kegagalan pasti kalau di panggung gede itu pasti. Ya ntar aku pernah juga kepleset, pernah kayak gini juga pernah. Cuman kita memang harus mengalami terus, banyak belajar gitu, review terus. Nah, ya, teman-teman tuh dibilang percuma kalau misalnya ada bakat tapi nggak dilatih, Iya, tapi susul sama yang harus rajin latih terus, latihan. latihan. Terus nih kan sekarang era digital nih Kak, semuanya serba mudah. Mau belajar alat musik tuh sebenarnya kayak tadi Kak Mario bilang bisa lihat di YouTube atau misalnya lihat-lihat video gitu kan. Tapi menurut Kak Mario kenapa penting kalau misalnya belajar musik itu tadi harus langsung dari YouTube tuh ahlinya? memang medianya memang sekarang lagi gampang banget ya untuk belajar di YouTube. Cuman ya kayak gitu, aku dulu karena kalau bisa sih ya belajarnya jangan terlalu fokus dengan YouTube ya. Jadi memang otomatis mau gimana pun kita harus datang dengan gurunya. Karena aku dulu waktu kecil aja memang kita dulu waktu zaman kuliah ada video lesson. Ya. Tapi aku tuh yang males banget gitu pas nanti ada musisi siapa datang, musisi gitu di panggung, itu aku paling seneng dan itu aku paling banyak nanya dan ngobrol, lebih seneng itu, jadi langsung, oh dia mainnya begini, udah gitu kita tanyain tadi panggung, aku tuh selalu gitu, aku samperin, mas ini mainnya gimana? Ngejar ya? Ngejar, kalau enggak, kita nggak gitu susah, karena yang lihat di itu pun dia hanya, ya belajar ini seperti ini, jadi hanya udah di ini kan, tapi kalau ketemu langsung lebih tahu, gitu sih. Berarti tetap perlu ya panutan. Iya, harus. Nah itu dia tadi Kak Mario udah ngomong, bener banget, setuju banget sih belajar sama ahlinya, itu sama pengajar yang kompeten itu lebih enak ya Kak, hasilnya lebih maksimal, lebih efektif, karena selain belajar teknik, belajar dari pengalaman juga ya Kak. Pengalaman, ya. Terus pas banget nih buat penonton KBL Show yang mau belajar alat musik bisa gabung di KBL Performing Arts, pengajarnya keren-keren banget, metode pembelajarannya juga oke banget, tadi udah dijelasin sama Kak Mario, komprehensif. Dan sekarang
Kita kita mau ngapain, bakal Sal? masuk ke sesi jawab cepat. Ya. Ini mulai deg-degan ini. Kok deg-degan tadi enak ya jawab kan berdasarkan cepat ya. pengalaman. Oke. Nah, Gimana tuh? di Main. sesi ini kita bakal tantang Kak Mario buat ngasih 2 pilihan pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Kak Mario. Kalau bisa jangan mikir ya Kak. Iya, iya. Maksudnya langsung spontan aja gitu. Oke, ini boleh. 2 pernyataan kali. Oh iya, 2 pernyataan. Pokoknya Kak Mario pilih ya antara kayak gitu. Iya. Ya, oke. Kak Mario udah siap nih? Oke. Iya. Oke. Langsung aja, Sol. Oke lah. 1, Yang pertama, main gitar akustik atau main gitar elektrik? Elektrik. wih, cepet banget. Yakin Cepet banget, ya. kenapa Kak elektrik? Aku suka aja gitu. Aku suka kalau akustik kan dia emang amatir di situ ya, gitar aja. Tapi kalau elektrik aku suka misalnya ngumpulin efek gitar ini, terus gitarnya bisa ini gitu. Lebih keren. Modelnya banyak gitu. Lebih Aku suka. kompleks ya? Iya, lebih banyak suka ini. Terus, Yang kedua, gitaris band atau gitaris solo? Gitaris band. gitaris band. Ya, Kalau- terbukti emang punya Oh, iya, band iya. sih. Iya. ya. Kenapa Kak gitaris band? Kalau gitaris band enak, aku lebih banyak sharingnya. Oh, Kalau gitaris solo kan memang kita agak ideal sendiri ya, karena aku bermain dengan diriku sendiri gitu. Tapi kalau gitaris band aku banyak sharing. Padahal solo enak biasanya show off Enak, skill ya. baik. Kayak tadi ya Kak? Iya, tapi ternyata Kak Baru lebih suka Iya, aku band. suka band gitaris ya. Orangnya berarti memang lebih suka berkelompok Iya, ya. seneng berdiskusi bareng. Next, main lagu rock atau main lagu dangdut? Kok ketawanya Tapi gitu? kayaknya aku ini udah bisa nebak sih jawab. Udah tahu pasti kan main apa. Jelas ya, coba Iya. dijawab dulu. Ngeyakinin, Main- bener nggak nih? Main lagu rock. Oke. Ya, soalnya terbukti banget sih emang Iya. dari penampilannya udah. Terus apa lagi, Sal? Next ya. Nonton konser favorit atau jalan sama anak sama istri? Waduh, personal nih. Aku lebih nonton konser musik. Nonton Beda. kenapa Maaf gitu? ya, maaf ini rumahnya. Beda. Berantem orang. Kenapa Karena- gitu, Kak? Karena aku kalau nonton konser musik bintang tamunya siapa gitu aku paling seneng. Dan aku tuh orang yang paling seneng nonton konser gitu. Ini kalau misalnya punya istri calon-calon berantem. Biar gua apa? Karena aku suka memang konser musik aku dari suka influence terus. Berarti ambil jalan tengah tau sebenarnya nonton konser musik bareng anak Iya, betul itu dia. Bener kan? Bener. Oke, terus Sal. Next, mengajar online atau mengajar tatap muka? Tatap muka. Kenapa, Kak? Kalau online aku orangnya, ya itu yang aku bilang, kalau online kan terbatas ya. Kalau tatap muka aku bisa langsung. Kayak gue bilang tadi, aku kalau misalnya nonton video, ini kan ketemu dengan yang langsung aja. Karena aku bakal puas banget nanyanya, dari A sampai Z aku bisa dapat jawabannya. Karena Iya aku sih, gitu, benar kayak waktu juga dulu aku sih. ketemu sama itu, Pak itu, aku tuh sampai dari check sound sampai itu, aku sampai di kamar hotel aku samperin terus ngobrol. Itu saking udah ininya gitu, penasaran. Ini berarti emang Kak Mario orangnya berapi-api banget kalau Iya, mau cari tahu ya. Cari tahu tuh. Jangankan ahlinya, muridnya sendiri digali dalam-dalam. Gitu. Next ya. Ngajarin anak alat musik atau vokal? Ngajarin musik. Musik. Ya Kak Mario kan emang Iya, di pastinya. musik sih. Iya, bidangnya musik sebenarnya pastinya. Next ya. Terkenal di luar negeri atau di negeri sendiri? Ayo Nah, ini lo. susah ya. Cepat. Ayo lah, cepet dong. Harus juga bener namanya mikir. Negeri sendiri. Kalau negeri kan, negeri ini kan banyak ya, gitu. Jadi aku bilang negeri sendiri dulu lah, karena bangga dengan negara sendiri. Wih, gokil. Next. Ini pertanyaan terakhir nih. Berarti harus dijawab cepat banget Ya, ya, nggak Kak boleh Mario mikir ya. Iya. Kalau bisa jangan mikir, langsung spontan aja. Terakhir loh, Kak. Nih. KBL atau tempat kursus lain? KBL. Wih, tepuk tangan dulu. Jawabnya beneran gak mikir. Kayaknya dari pas di awal disebut KBL langsung banget tuh. Iya. Pengen Nggak jawab. langsung nggak mikir, langsung jawab Karena KBL. kalau Pede misalnya banget. jawab tempat lain agak bahaya ya. Karena chief instructor juga ya. Emang nggak boleh, penjawabannya itu udah paling benar, Iya. paling jujur juga. Karena Jujur. tadi belum kelar pertanyaannya. Beda. Iya. Soalnya KBL sama yang lain beda, karena KBL ini aku sama Pak itu sama-sama suka. Jadi kita performing, kita langsung iniin gitu. Jadi musik itu basic kita, tapi perform karena ya memang namanya KBL performing art, jadi performnya yang kita Diangkat Iya. kali ya, Kak, gitu. gitu.
Anda siapa dari mana kok tiba-tiba muncul? Oh, terima kasih. Ini Kak Mario doang. Wah. bawain. Aduh. Kalau kayak gini sih nyari masalah nih Kak. Iya. Yang dibawain Kak Kok cuma Mario dong. satu? Nggak ada duit lagi Senda. Habis. Oke. Oh Ayo iya. Kak, Oh iya. biar kelihatan. Oh kirain disuruh makan bunga. Diminum, diminum, diminum. Cek dulu tuh ada. Takut keracunan. Karena yang dibawain Senda. Sinda iya, ada curiga juga ya. Soalnya kan. Terus spesial, jadi semangat ngobrolnya, ya kan? Bilang aja pengen diajak ngobrol sebenarnya dia mah. Orang lagi ngobrol dia tiba-tiba masuk loh. Sebelum menunggu Kak Maria minum, agak lama ya. Oh iya, langsung. Gimana, gimana, gimana? Wah. Wow, jadi menggelora nggak? Ini kopinya para bintang kan? Wah. Ini bener Banget, Enak betul nggak? banget jadi berasa bintang nggak? Iya, langsung kayak berasa superstar. Silakan buat kami bintang 5. Oh iya, ngomong-ngomong boleh dihabisin ya? Karena masih banyak soalnya. Di gudang. Katanya tadi miskin kita nggak dibawain terus katanya ada segudang. Capek bawanya. Nggak emang dia pelit. Aduh. Senda punya tebak-tebakan guys. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Oke. Kak Mario harus bisa jawab ya. Kan emang pengen diajak Ya, ya, main udah. dia ini Oke, sebenarnya. oke. Oke. Mas Senda dikurung terus dari tadi. Gimana sih? Kayak Oke, pelihara dikurung. tebak-tebakan pertama. Kalian bertiga, maaf. Iya. Kalian bertiga nggak boleh lihat layar. Ya. Kopi apa yang disukai anak-anak? Nggak boleh lihat. Kopi. Apa? Kopi. Ini Saya program. Bunda. Dikasih tahu. Iya, habis udah main musiknya langsung. Iya betul. Lagi nyanyi itu Kopi benar. saya bundar. Iya. Pertanyaan kedua. Tebak-tebakan kedua. Kopi apa yang bisa jadi alat musik? Ayo, Kak Mario biasa paling Alat tahu musik nih. Kamar Alat berhubungan musik. sama alat musik loh. Kopi apa yang bisa Kopi. jadi alat musik? Gak ada bocoran lagi nih musik main apa kek? Gak ada. Kok tiba-tiba ngeblank sih ada datang ya? Senda merusak. Nyerah. Apa-apa? Kau pikir aja sendiri. Oh, iya. Emang ada kopi bisa bisa jadi alat musik? Nyari Kopi emosi mesti nih. minum guys. Udah mikir dari tadi tetap Udah mikir disuruh loh. mikir Sebenarnya lagi. kita dibikin aja sama dia. Lagi. Kopi apa yang gampang dibuat? Bukan kopi saset ya? Baru mau ngomong loh. No. Senda bisa baca pikiran. Dibuat. Kalau dari Kok- muka Senda, Ayo Kak Maria jawab. Kalau dari copy muka. paste. Iya. Iya, mukanya copy paste ya. Terakhir. Kopi apa yang bisa bikin bahagia? Bahagia. Minum kopi bintang 5 juga bahagia Nggak kak. usah dijawab. Ngomong Aku juga takut jawabnya gimana ya. Tapi yang bisa bikin kopi bintang bahagia. 5 bikin bahagia juga loh. Iya. Ini Bikin kopi jadi para artis bintang. kalau itu beda. Oh iya, Oh, beda. Jadi bintang. Apa ya? Kopi. Kopi. Udah nyerah. Iya. Nyerah ya. Apa sih? Lama banget. Kopi nah aku pakai lagu kan. Ya Kita ampun. suruh sekarang Kak Mario nyanyi atau main musik, pilih mana? Dua-duanya sih pengennya. Dua-duanya kayaknya lebih menarik. Gimana Boleh ya, kalau dua-duanya ya. gimana Kita kalau Kak ada Mario? musiknya. Kak Mario gombalin sih. Oh iya boleh tuh. Iya kan? Nyanyi sambil main alat musik. Atau sini yang main? Aja. Waduh. Jangan, please. Jangan. Tolong. Jangan Senda. Langsung rusak semuanya. Kak, yang paling bikin Senda gemeter-gemeter gimana gitu ya Tantangan Kak? buat Kak Mario nih. Betul. Di stem dulu, harus detail. Lama ya? Iya. Ntar kalau gombalnya fals nggak diterima. Padahal Iya, emang Kak Mario iya. nggak mau juga masih. Karena ditantang doang. Udah Sendanya udah GR. Bentar belum ya, mulai. aduh. Gitarnya Kan nggak. gak enak kalau fals nanti Senda nggak suka. Iya. Aku sih, apapun yang Kak Mario main, aku pasti suka. Aduh. Gitarnya fals terus kalau ada lu. Iya. Ini kok nggak mau stem? Yang bener, yang Karena bener. ada Senda kali di sebelahnya. Gak mungkin. Nah. Udah? Udah Udah nih. enak nih kayaknya nih. Udah keluar nih. Even Fals Senda nggak ngerti sih. Mau dinyanyiin atau ini? Iya lah. Iya dong Kak. Pasti suaranya bagus banget gila. Cepet. Awal lagu aja deh. Lagu ini sih lagu orang. Cuman aku pernah waktu itu manggung bareng sama dia juga sih. Sama band ini. Karena aku suka banget lagu ini. Belum Senda. Belum. Lagu Indonesia, band Indonesia. Aku suka banget dan pernah satu panggung sama dia. Jadi kalau dia mungkin
nonton acara ini ya mudah-mudahan ini bisa review mengingatkan dia lagi pernah main sama aku. Nggak apa-apa Berarti ya. buat dia ya, bukan buat Iya, Shenda ini. buat dia Shenda juga lah. Karena ini lagu bagus. Jadi biarkan ku menggapaimu, memelukmu, Angkat tangannya. memanjakanmu. Ke Shenda dong Kak nyanyinya. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Bagus banget. Langsung tepuk tangan dulu. Terima kasih Kakak Mario, saya senang sekali digombali. Aduh, serius tadi lagi menikmati. Kak, aku juga suka loh lagunya itu, Kak. Iya. Aku juga suka. Tapi kaget nggak Shena? Kaget banget lagi mau Kaget masuk menikmati. tuh langsung mau senar putus kayaknya gimana nih? Tiba-tiba. Aduh, karena saking kesemsemnya Kak Mario main gitar dan bernyanyi, Shena jadi lupa mau update. Oh iya, aduh. Akhirnya Shena pamit update dulu, Iya, boleh nggak? boleh. Boleh ya? Nih, Oke. bunganya aku balikin. Oh iya. Minum ya. Oh iya. Set. Set. Mohon maaf. Sebentar. Kurang semangat musiknya. Sekali lagi, sudah berdiri. 1, 2, 3. Shena kalau syuting begini terus encok. Oke. Halo teman-teman KBLC yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Merauke balik lagi ke Sabang. Kembali lagi bersama saya, Shenda. Aja. Itu yang terbaru. Oke. Tidak lupa, Shenda selalu memberikan update-update terfresh dan terbaru seputar segalanya. Langsung aja, nggak usah banyak cincang, kita ke updatean pertama. Nama saya Amira dari Gugus 9. Tarak Takdung 2020. Tarak Takdung, Tarak Takdung, Tarak Tak, Tak, Takdung, 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 Tarak Takdung, Tarak Takdung, Tarak Nama saya Nani Daijabu Tarak-tak Tarak-tak Nani Tarak-tak Tak-tak-tum Tarak-tak Tarak-tak Nani Tarak-tak Tak-tak-tum Tarak-tak Tarak-tak Nani Tarak-tak Tak-tak-tum Tarak-tak Nani Tarak-tak Daijabu Tarak-tak Nani Akang teteh. Oke, Shenda kembali lagi. Shenda akan membacakan updatean pertama. Kali ini Shenda mau kasih info-info yang lagi viral yang berhubungan dengan dance. Tarak takdung. Belum. Itu lagi viral ya guys. Video viral Tarak Takdung 2020 dari Almira Gugus 9 SMA N 3 Sukabumi. Tepuk tangan. Videonya sekarang banyak banget yang bikin covernya dengan versi berbeda-beda. Seperti tadi Shenda, udah lihat? Keren banget kan? Keren banget kan? Tepuk tangan lagi. Selain itu juga banyak banget dance challenge yang viral seperti Any Dance Song, Any Song Dance, Savage Love, How You Like That, Taratat, kemarin Shenda. Nah, Shenda juga mau kasih tahu nih, kalau kalian mau belajar dance, supaya kalau bisa konten dance challenge yang bagus,
bisa nanti kursusnya di KBL Performing Art loh. Apalagi kalau kalian mau jadi seorang performers. Wah, pas banget. Next. Oke, kita mulai dari updatean kedua. Kembali. Oke, kita lanjut ke updatean kedua, yaitu sensasi nonton konser secara virtual. Baik musisi mancanegara seperti Kak Mario maupun musisi tanah air, atau banyak yang sudah menyelenggarakan konser musik virtual seperti Babang BTS, Isyana Saraswati, dan tentunya KBL Performing Art juga sudah beberapa kali mengadakan performance virtual di live Instagram dan di YouTube loh guys. Tepuk tangan. Nah, sekian deh update Shenda kali ini. Shenda ini kan orangnya sibuk banget ya, jadwal padat banget. Bentar lagi Shenda mau ke Milan. Kalau gitu Shenda mau pamit dulu aja ah. Lama di sini, pesawat Shenda sudah tunggu. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode Shenda terupdate, terseru, dan ternekak pastinya. Jangan lupa ya, ditonton, di like, di subscribe, dan dikasih lope-lope. Makasih ya, dadah! Nggak terasa banget. Belum tadi terpesona banget sama update dari Shenda tadi ya. Nggak terasa banget nih teman-teman, kita udah di akhir episode kali ini. Seru banget Kak. Kak Mario terpesona nggak sama pesonanya Shenda tadi? Waduh, terpesona sampai Speechless. iya sampai bingung. Ini ada orang. Ini orang makhluk jenis apa sebenarnya? Biarpun update-nya berkualitas untungnya ya, tapi dibawain sama gitu jadi kayak ya nggak apa-apa, bisa dibayar lah sama update-nya ya. Nggak terasa banget loh, tapi kita udah di akhir episode kali ini. Makasih banget buat penonton KBL Show yang udah nonton acara ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe di channel YouTube KBL Performing Arts. Dan buat Kak Mario yang udah hadir di sini sebagai bintang tamu, makasih banyak you, Kak Kak. Mario. Udah berbagi cerita dan pengalamannya yang pastinya motivasi buat teman-teman juga. Makasih Kak Mario. Dan juga terima kasih buat hub band kita yang luar biasa. Tepuk tangan dong semuanya. Yang udah bertugas, kru kita yang luar biasa juga. Buat Shenda, bintang tamu yang kirain bintang tamu, dia host kita yang menawan presenter kita yang luar biasa. Biarpun agak-agak unik, agak-agak mempesona gitu kan. Luar biasa banget, makasih banyak buat semuanya yang ada di sini. Dan pastinya jangan kemana-mana teman-teman, karena di episode-episode berikutnya kita bakal hadir dengan bintang tamu yang lebih seru, lebih keren, dengan tema-tema yang lebih berkualitas pastinya ya Sal? Pastinya, karena tema kita adalah edutainment yang mengkolaborasikan antara education dan entertainment. Ya, itu dia. Oke semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Keisha. Dan saya Axel. Pamit dulu teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di KBL Show!
Siap guys. Oke. Kali ini kita jamming, oke? My, baby, you're my cup of a tea. Yeah. My, loving what you do but to me. You gotta move like you when you come. Start it up for me. Yes, yes, yes. Something in your sexy way. Yes, yes, yes. You gotta move like you when you come. Start it up for me. Go! Start it up, start it up. You make her feel like romantic. Start it up, start it up. You make her feel like dancing. You gotta move it like you when you go. Start it up for me. Yes, yes, yes. Something in your sexy way. Yes, yes, yes. Love it but you feel the teeth. You gotta move it like you when you start it up for me. Yo! Your guitar. Tania. Kevin on the saxophone. Erwin on drum. Yo, Neo. Neo on keyboard. Sika. Yes, yes, yes. Something in your sexy way. Yes, yes, yes. You're gonna love a world mighty. You got a model like you when you come. Start it up for me. Start it up, start it up. You make her feel like romantic. Start it up, start it up. Let the melody feel like dancing. You gotta move it like you when you go. Start it up for me. Start it up, start it up.
Thank you.